Sebagai salah satu sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Sungai Kampar bak harta karun terpendam. Bukan hanya soal ikan dan ekosistem yang ada di dalamnya, tapi juga kearifan masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Salah satunya adalah cara tangkap ikan tradisional yang hendak saya ikuti kali ini. Ini sekarang saya masih di Sungai Kampar nih, di Muara Sako. Saya mau ngikutin Bang Alif buat ngeliat nih gimana yang namanya rawai lintang ini. Saya juga baru pertama kali lihat nih, gimana sih bentuknya si rawai lintang ini. Sama kita kira-kira bisa dapat ikan apa aja. Selain menjaring atau memasang bubu, masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kampar juga masih banyak yang mencari ikan dengan teknik tradisional. Salah satunya rawai lintang ini. Uniknya teknik ini, pemasangan rawainya justru berada di tengah sungai. Jadi pemilihan tempat buat masangin rawai lintang ini ternyata harus ngelihat arus. Ini contohnya ini tempat yang pertemuan arus ya Bang. Iya. Nah kalau di sini disebut tali air. Biasa ikan suka ngumpul di situ. Makanya rawainya dipasangin di daerah sini. Ini kenapa dikasih nama rawai lintang? Karena cara pemasangannya melintang di sungai. Dari pinggir, itu tadi kita mulai dari sana sampai ke tengah sini. Ikan patin dan baung menjadi target utama nelayan rawai lintang ini. Strike back mania. Kalau kita ketemu kail yang kosong, nggak ada lagi ikannya, langsung dipasangin umpannya. Ini ikan kujang. Umpannya ikan hidup. Tuh. Ini yang paling disukai nama patinnya Bang? Iya. Ikan kujang. Ikan kujang atau biasa disebut ikan nilam di Jawa Barat, biasanya dibudidaya sebagai ikan konsumsi. Kail dikaitkan pada bagian punggung di bawah sirip, supaya ikan umpan bisa tetap hidup dan menarik perhatian ikan-ikan pemangsa. Di tungkuk ini. Bawah sirip ya? Di sini. Sini ya? Ah ya. Ini umpannya dipasangin. Langsung kita lemparkan ke air. Sebelah sini ya Bang? Iya. Setiap nelayan lintang akan memeriksa hasil tangkapannya dan memastikan ikan umpan tetap hidup walaupun sudah lemas. Nah jadi ini sebenarnya kegiatan kita nih lagi ngecek satu-satu mata kailnya. Kalau yang udah kosong, kita langsung ngasih umpan yang baru kayak tadi. Tapi kalau ada hasilnya langsung kita ambil. Jadi ini kailnya itu sampai ke dasar, jarak antar mata kailnya sekitar 2 meteran, 2-3 meter lah. Itu tujuannya agar setiap mata kailnya nggak saling nyangkut satu sama lain. Penantian Alif sepertinya membuahkan hasil strike back mania. Tali rawai lintangnya semakin berat ketika ditarik. Patin merupakan ikan nokturnal yang aktif di malam hari. Sungut atau kumis yang berada di sekitar mulutnya menjadi alat berburunya untuk merasakan getaran sekaligus penciuman di dalam air. Luar biasa. Nih kayaknya kenanya udah agak lama nih. Karena dia udah hampir mati, udah lemas ikannya. Tapi masih hidup. Wah. Kadang dapat yang udah mati juga ya Bang, kalau kelamaan? Ada Bang. Patin putih nih, hiunya air tawar nih mulutnya nih. Kelihatan nggak mulutnya mirip ikan hiu. Kepalanya, wah. Luar biasa. Patin melahap mangsanya dengan cara menghisap mengandalkan rahangnya yang lebar. Nah ini dia punya 3 senjata nih, ada kalau patilnya kalau kelihatan di kamera tuh. Patilnya sangat tajam tuh di kiri dan kanan, sirip kiri kanan sama yang atas. Tuh bergerigi kayak ada giginya tuh, ini tajam sekali nih kalau kena, harus hati-hati nih nge-handle ikan patin. Rezeki memang tidak kemana, kail terakhir pun membuahkan hasil. Oh patin lagi Bang. Ini patin lagi. Sama kayak tadi ya Bang? Sama Bang, ini juga masih mirip yang tadi nih. Cuman ini kayaknya kenanya udah lebih lama, udah banyak merah-merahnya. Ini kalau udah banyak kemerah-merahan ini tandanya dia udah mau mati nih. Mungkin semalam kena ya Bang? Semalam. Rezeki kita nih hari ini Bang, cuma dapat patin. Tapi mantap ya Bang? Luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap. Mantap.
Penelusuran spot memancing saya di Sungai Kampar masih berlanjut Strike Back Mania. Kali ini saya akan turun fun fishing dengan menargetkan ikan betutu bersama 3 generasi berbeda dalam satu keluarga. Karena ada udang galah yang kecil-kecil, saya mau nyobain mancing betutu nih. Katanya di sini betutunya besar-besar, jadi saya nyiapin P4. Mana tahu dapat yang lumayan gede kan. Untuk memancing ikan betutu, umpan paling gacor adalah udang yang sudah dikupas kulitnya. Saat udara udah semakin panas, biasanya ikan betutu cenderung bersembunyi di bawah vegetasi air. Tanaman rumpai inilah salah satu tempat favoritnya. Nah, si betutu atau gabus malas ini, karakternya itu kan dia memang agak pemalas ya. Dia cuman berdiam diri nunggu umpan lewat di depan dia pas mangsanya itu. Kalau enggak dia jarang mau ngejar. Jadi buat mancing agresivitasnya, umpannya di dasar kita coba gerak-gerakin. Ya mirip teknik jigging lah. Cuman terus-terusan di situ aja sampai ada yang nyamper. Baru beberapa saat saya menurunkan umpan dan memainkannya, tiba-tiba sebuah sambaran terjadi. Strike! Saya pun tak ingin melewatkan sambaran dengan mengantisipasinya sebaik mungkin. Ini harus cepat kita angkat karena takutnya dia lari ke dalam kumpai. Seekor ikan betutu atau gabus malas akhirnya berhasil saya kalahkan perlawanannya. Ini dia targetnya. Ketemu nih, betutu gabus malas. Ini karakternya nih, si predator bergigi tajam. Dia suka nungguin mangsanya lewat. Ini makanya nih warna badannya tuh kayak gini. Jadi dia berkamuflase di dalam air. Dia cuma berdiam diri, ada yang lewat langsung dihap. Tuh. Bella yang mencoba ikut memancing ikan betutu juga langsung menemukan peruntungannya. Melihat karakter tarikannya yang cukup kuat, sudah dipastikan seekor ikan yang melahap umpan udang kupas milik Bella. Kembali seekor ikan betutu berhasil membuat Bella tersenyum lebar. Wih, mantap Bel. Wih, Bella juga dapat nih betutunya. Ini warnanya lebih mirip ular piton nih fisiknya. Ini buat dia berkamuflase di dasar. Mantap Bel tarikannya Bel. Mantap Om. Di pinggir-pinggir kumpai itu ya. Emang sungai Kampar luar biasa potensinya. Mancing mania strike back. Mantap. Tak lama berselang, keberuntungan kali ini menghampiri Darmis. Kayaknya dimakan nih panjang aku. Strike nih, Bu. Darmis begitu menikmati pertarungannya. Jika dilihat sekilas, sepertinya ikan berukuran cukup besar yang menyambar umpannya. Tenaga ikan pun melemah dan akhirnya pertarungan berhasil dituntaskan oleh Darmis. Besar nih ukurannya nih. Kayaknya masih banyak di sini ikan betutunya, tapi kita udah cukup kayaknya, Bun. Udah ada 3 ekor ya. Udah dapat 3 ekor. Oke. Ini ikan konsumsi yang nilainya lumayan tinggi nih kalau di sini. Per kilonya ini. Kadang ikan ini juga diekspor. Ya, Bun, ikan ini yang diekspor kan? Yang diekspor. Ikan betutu ini terkenal karena dagingnya yang lembut. Luar biasa. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap.